Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Faralita Nur Sandra dari Prodi S1 Farmasi semester 4. NIM SK519026. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang reformulasi baku. Alasan dilakukannya reformulasi pengembangan dan hasil reformulasi. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang reformulasi sediaan suspensi yang didapat teori formulasi baku dengan menggunakan formulasi pengembangan. Pertama-tama, kita mulai menuju ke formulasi baku terlebih dahulu. Pada formula baku ini diambil dari jurnal dengan judul Formulasi Suspensi Doxycycline menggunakan suspending agent Pulvis gummi arabici. Uji stabilitas fisik dan daya antibakteri pada tahun 2011 oleh penulis Nur Hasanah, Ika, Tris Haryanti dan Deka, dan Penny Indrayuda. Evaluasi yang telah dilakukan yang paling stabil adalah formulasi satu tangan 1 dengan kadar PGA 5%. Saya menggunakan doxycycline sebagai zat aktif karena tersebut merupakan zat padat atau partikel padat yang tidak larut dalam air dan dispersi dalam fase cair. Seperti pengertian suspensi sendiri, yaitu adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut dalam air namun terdispersi dalam fase. Kita masuk ke alasan di mana dilakukannya reformulasi sediaan pada formulasi baku ini. Dari formulasi baku tersebut dapat beberapa faktor yang membuat saya melakukan reformulasi sediaan tersebut. Karena satu, pada pengujian viskositas didapat data grafik yang rendah. Hal itu dikarenakan pemakaian suspending agent pada formulasi ini rendah daripada formulasi yang lain. Yang kedua, yaitu pada pengujian ukuran partikel. Pada pengujian ukuran partikel ini, pada formula 1 didapat ukuran partikel yang besar. Hal ini karena penggunaan suspending agent tersebut. Yang ketiga, pada pengujian antimikroba. Pada pengujian antimikroba ini, formulasi 1 mempunyai diameter yang besar. Hal ini karena menyebabkan dalam penghambat bakteri tersebut tidak optimal, sehingga dilakukan reformulasi dengan penambahan atau melakukan kombinasi suspending agent dengan melakukan reformulasi pengembangan. Di pengembangan di sini menggunakan dua literatur, di mana pada literatur pertama menggunakan jurnal yang dengan judul Uji Stabilitas Fisik dan Daya Antibakteri Suspending Erythromycin dengan suspending agent Pulvis gummi arabici pada tahun 2011 oleh penulis Ika Rista Rahman, Ika Tris Haryanti, Dian Kusumawati, Penny Indrayuda, Arita Sukmawati. Formulasi ini dapat pada jurnal ini. Bahan yang saya ganti yaitu merupakan zat aktifnya, di mana doxycycline saya ganti menjadi erythromycin. Pergantian ini karena doxycycline dan erythromycin itu merupakan sama-sama sediaan atau bahan yang tidak larut dalam air namun terdispersi pada zat cair, dan juga doxycycline dan erythromycin itu sama-sama antibiotik dan memiliki spektrum yang luas, dan juga daya serat atau daya hambat pada antibakterinya itu stabil dan baik. Saya menggunakan erythromycin karena ingin mengetahui efektivitas atau stabilitas penggunaan erythromycin. Erythromycin ini pada sediaan suspensi. Karena saya mengganti zat aktif tersebut, maka diperlukan perhitungan dosis untuk mengetahui banyaknya zat erythromycin yang akan saya gunakan. Erythromycin ini saya menggunakan yaitu sebanyak 60 ml suspensi. Maka dari literatur yang saya dapat diketahui pada tiap 5 ml suspensi erythromycin ini mengandung etil suksilat setara dengan erythromycin 200 mg. Maka dapat diketahui dosis dari erythromycin sebanyak 60 ml, yaitu erythromycin sama dengan 60 ml dibagi 5 itu dari tiap 5 ml dibagi 5 dikali 200. Kenapa dikali 200? Karena mengandung 200 ml erythromycin sehingga dikali 200, sehingga didapat hasilnya yaitu sebagai 2400 mg. Untuk literatur kedua dengan menggunakan tugas akhir atau skripsi dengan judul Formulasi dan Uji Stabilitas Fisik Suspensi Asamefenamat dengan kombinasi suspending agent PGA Pulvis gummi arabici dan NaCMC natrium karboksimetil
selulosum pada tahun 2018 oleh penulis Zezia Alfioni Thesaliara Ipons, meneliti terhadap suspending agent dengan membandingkan 4 formulasi yang berbeda dengan jumlah konsentrasi suspending agent berbeda juga setiap formulasinya. Jadi terdapat 4 formulasi. Dari tiap-tiap formulasi ini didapat formulasi yang paling stabil atau formulasi yang paling baik, yaitu pada formulasi ketiga. Formulasi ketiga ini dia memiliki atau mempunyai kombinasi dari PGA dan CMCNA-nya, yaitu 8,5% dan 0,25% dan 0,75%. Digunakannya formulasi 3 ini baik sebagai contoh. Digunakannya formulasi 3 ini karena didapatkan pengujian setiap stabilitas fisiknya sesuai dengan stabil dan baik. Sebagai contoh, pada penggunaan organoleptis, pengujian pH di mana didapat nilai pH yaitu 6. Yaitu nilai yang 6 berarti pH netral, dan juga pengujian homogenitas yaitu dapat sediaan yang homogen pada pengujian viskositas, yaitu dapat viskositas yang baik dan sesuai pada literatur atau sesuai pada sumber. Dan juga pada pengujian redispersibilitas dan pengujian volume sedimentasi, yaitu hasilnya stabil atau sesuai, yaitu pada minggu pertama sampai minggu keempat. Hasilnya itu tidak berubah atau tetap stabil, yaitu dapat redispersibilitas sebanyak 90% dengan menggunakan kombinasi PGA dan CMCNA sebanyak 8,5% dan 0,25%. Formulasi tugas akhir yang saya gunakan ini didapat 3 bahan yang saya ambil untuk digunakan nantinya. Untuk reformulasi sediaan yaitu antara lain kombinasi antara PGA dan CMCNA dengan REN yang saya gunakan yaitu 8,5% dan 0,75%. Dan juga saya menggunakan strawberry flavor. Kenapa saya menggunakan bahan perasa ini? Karena diketahui pada formulasi baku yang saya gunakan ini dapat hasil yang hambar atau tidak berasa, sehingga diberikan tambahan perasa ini agar hasil sediaan ini dapat membuat pasien akan merasa nyaman. Untuk yang terakhir, kita masuk ke hasil reformulasi sediaan. Apakah atau bahan yang akan saya pakai untuk reformulasi, yaitu sebagai berikut. Sebagai berikut dapat diketahui bahwa eritromisin ini saya gunakan sebagai zat aktif. Hal ini karena eritromisin dan doxycycline itu merupakan sediaan yang sama-sama tidak larut air, dan juga eritromisin ini juga sediaan memiliki spektrum yang luas, sehingga saya hambat bakterinya itu juga baik dan stabil. Eritromisin juga merupakan sama-sama sediaan antibiotik. Saya menggunakan kombinasi antara PGA dengan CMCNA, di mana pada formulasi baku saya menggunakan suspending agentnya yaitu adanya PGA saja. Di sini di reformulasi saya menggunakan kombinasi karena diketahui jika menggunakan kombinasi ini akan menghasilkan sediaan yang lebih stabil, dan juga kombinasi ini merupakan bahan pensuspensibilitas yang sangat baik dan mengelak tidak toksik, dan juga itu mudah ditemukan dan murah, serta kombinasi ini mempunyai nilai kelarutan dalam airnya sangat tinggi. Diketahui range pada PGA ini yaitu antara 5-10%, di mana pada penggunaan reformulasi ini saya menggunakan sebanyak 8,5%. Pada literatur atau pada sumber diketahui bahwa penggunaan PGA di bawah 10% dapat memiliki nilai viskositas yang rendah, sehingga dapat mempercepat sedimentasi yang menyebabkan sediaan ini menjadi tidak stabil. Maka tidak digunakan kombinasi dengan CMCNA yang merupakan bahan pensuspensi turunan dari zat selulosa yang dapat meningkatkan viskositas serta dapat meningkatkan stabilitas dan suspensi yang dihasilkan. Di sini saya menggunakan CMCNA dengan konsentrasi 0,75%. Hasil sesuai dengan range CMCNA yang terdapat pada sumber yaitu 0,5% sampai 2%. Ketiga yang saya pakai yaitu natrium benzoat. Natrium benzoat sendiri ini kegunaannya sebagai pengawet. Bahan ini terdapat di formulasi baku. Kelebihan natrium benzoat sendiri yaitu mudah digunakan atau mudah diaplikasikan ke produk mudah, harganya yang murah, mudah ditemukan, dan sediaan ini bahannya itu tidak warna. Natrium benzoat mempunyai sifat toksisitas yang rendah, sehingga banyak digunakan pada sediaan industri farmasi. Natrium benzoat ini sudah digunakan secara luas baik dimakan maupun di industri lainnya, dan juga range dari penggunaan natrium pada industri farmasi yaitu antara 0,5% sampai 0,1%.
Fungsi utama natrium benzoat sebagai antimikotiagen di mana untuk menghambat pertumbuhan kapang dan hamir sebagai dari penggunaan suspending agent dan penguat sama-sama menghambat pertumbuhan bakteri, dan juga zat aktif yang digunakan juga memiliki sifat yang menghambat pertumbuhan bakteri sehingga tidak diperlukan atau humektan atau wetting agent. Bahan keempat yaitu asam sitrat. Asam sitrat ini digunakan sebagai acidifien, di mana fungsi acidifier sebagai pengatur pH, meningkatkan stabilan dari suspensi, memperbesar proteksi pengawet, dan dapat meningkatkan kelarutan. Asam sitrat sangat mudah larut dalam air dan mempunyai rasa yang sangat asam dan juga tidak berbau dan tidak berwarna. Asam sitrat mengandung tidak kurang dari 99,5% dan tidak lebih dari setara dengan 10 derajat Celcius dari C6H8O2. Dihitung dengan mengacu pada substansi anhidratnya kelima yaitu natrium hidroksida, di mana kegunaan sebagai pembasah atau pelarut. Natrium hidroksida digunakan untuk pembasah sediaan suspensi agar menjadi basah, di mana agar sesuai dengan syarat uji pH suspensi itu antara 5-7. Keenam yaitu sediaan strawberry flavor. Kegunaan sebagai flavor agent, sediaan ini tadinya tidak terdapat pada formulasi baku. Di sini saya menambahkan karena sediaan suspensi yang terdapat pada formulasi baku ini memiliki hasil yang hambar dan banyak pasien tidak menimbulkan rasa senang, sehingga di sini saya ingin memperbaiki rasa dari sediaan yang dihasilkan. Dan juga penambahan strawberry flavor ini saya tidak menggunakan range karena dilakukan jika penggunaan strawberry flavor atau perasa strawberry yang diberikan ini dapat menimbulkan rasa enak atau berlebihan. Penggunaan strawberry flavor hanya secukupnya saja, tidak perlu berlebihan. Yang ketujuh, saya menggunakan sirup simplex. Kegunaan sirup simplex ini sebagai korigen. Sirup simplex sama seperti strawberry flavor, yaitu untuk memperbaiki organoleptis dari sediaan, yaitu memperbaiki warna, rasa, dan bau dari obat. Di mana obat utama dan bahan-bahannya yang saya gunakan mempunyai rasa yang hambar dan juga dapat beberapa yang sangat asam. Penggunaan sirup simplex yaitu antara 20-40%. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang kurang jelas, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.